Nah gini dong baru super top Marco Top. Tak disangka-sangka, pemain senior Jepang sampai terharu melihat fans Garuda. Jepang mewaspadai 4 pemain timnas Indonesia. Siapakah saja mereka? Ini dia penjelasannya. Langkah sensasional dan super mantap, Shin Tae-yong panggil pemain baru jelang laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Siapa sajakah mereka? Begini penjelasannya. Wah. Tetap semangat. Kevin Dix dilaporkan belum penuhi syarat bela timnas Indonesia. Ini dia langkah cerdas Shin Tae-yong jika Kevin Dix benar-benar tak bisa bermain lawan Jepang dan Arab Saudi. Wow, sungguh tak terduga. Shin Tae-yong akui tertantang dengan pahami agama Islam. Apakah Shin Tae-yong akan jadi mualaf? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pemain timnas Jepang sampai tersentuh dengan sambutan fans timnas Indonesia. Yuto Nagatomo, bek senior timnas Jepang, tak bisa menyembunyikan rasa harunya saat tiba di Indonesia dan disambut meriah oleh para fans timnas Garuda. Bersama rekan-rekannya dari timnas Jepang, ia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari, Senin 11 November 2024. Dan langsung dikejutkan oleh hangatnya sambutan para pendukung sepak bola di Indonesia yang setia menunggu kedatangannya. Nagatomo yang memiliki pengalaman panjang berkarier di liga-liga top Eropa, termasuk bersama Inter Milan, mengungkapkan bahwa sambutan ini sangat spesial baginya. Usai menjalani sesi latihan di lapangan A Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, ia berbicara kepada media tentang betapa tersentuhnya dia oleh antusiasme fans Indonesia yang memberikan dukungan bahkan sebelum pertandingan dimulai. Saya sangat tersentuh saat tiba di bandara. Para penggemar datang dan menyambut kami dengan begitu antusias, ujar Nagatomo. Menurut pemain berusia 38 tahun ini, sambutan yang ia terima di Indonesia mencerminkan kecintaan luar biasa masyarakat terhadap sepak bola. Dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya langsung merasakan energi yang luar biasa dari negara ini. Rasanya seperti sambutan untuk sebuah keluarga, tambahnya dengan wajah penuh rasa syukur. Selain menikmati kehangatan sambutan di bandara, Nagatomo juga berbicara tentang rasa senangnya berada di Indonesia dan menghadapi timnas Garuda. Pertandingan antara Jepang dan Indonesia ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ia berharap pertemuan ini akan memberikan hiburan menarik bagi para pendukung kedua tim. Karena ini adalah kesempatan pertama Jepang dan Indonesia berhadapan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada sesi latihan perdananya di Jakarta, Nagatomo bersama beberapa pemain Jepang lainnya seperti kiper Kosei Tani, Ritsu Doan, dan Joel Chima berlatih serius meski dalam kondisi hujan gerimis. Para pemain menunjukkan kerjasama dan kedisiplinan tinggi yang menjadi ciri khas dari skuad Samurai Biru. Para pemain Jepang tampak melahap berbagai menu latihan, mulai dari pemanasan, latihan umpan-umpan pendek, hingga latihan rondo dengan fokus yang sangat serius. Pemandangan menarik juga terjadi di sekitar lapangan latihan mereka. Seluruh sisi lapangan A Kompleks GBK ditutupi kain hitam, menambah privasi bagi tim Jepang yang sedang berlatih. Keamanan ekstra juga diberikan oleh petugas keamanan GBK dan pihak kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi latihan untuk menjaga kondusivitas sesi tersebut. Bagi para fans Indonesia yang hadir, pertemuan dengan Nagatomo dan pemain-pemain Jepang lainnya tentu menjadi momen istimewa. Kecintaan mereka terhadap sepak bola dan ketertarikan pada pertandingan persahabatan ini menjadi bukti bahwa Indonesia selalu memberikan dukungan hangat tak hanya untuk timnas Garuda tetapi juga untuk para tamu. Bagaimana menurut kalian? Apakah sambutan seperti ini bisa menjadi motivasi bagi timnas Indonesia saat bertanding melawan Jepang nanti? Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar.
Pemain baru timnas Indonesia jelang laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan segera menjalani laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Menyambut laga ini, pelatih Shin Tae-yong telah melakukan beberapa perubahan besar dalam daftar skuad Garuda. Salah satu kabar menarik yang ditunggu para fans adalah kehadiran Kevin Dix, bek naturalisasi asal FC Copenhagen yang kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Kevin Dix tentu membawa angin segar bagi skuad Garuda. Meski proses naturalisasinya baru selesai pada 8 November, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memastikan bahwa Kevin siap turun membela Indonesia melawan Jepang. Alhamdulillah, Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia, ujar Erick. Kevin diharapkan dapat memperkuat lini belakang dan memberikan kepercayaan diri bagi pemain lain, terutama karena dirinya sudah berpengalaman bermain di kancah sepak bola Eropa. Namun kabar gembira ini diiringi dengan berita bahwa Mads Hilgers, bek andalan dari FC Twente, kemungkinan besar akan absen karena masalah cedera hamstring yang ia alami. Cedera ini semakin terlihat parah saat dia ditarik keluar dalam pertandingan antara Twente dan Ajax pada 10 November lalu. Media Belanda Twente Insight bahkan menyebutkan bahwa Mads sepertinya tidak akan ikut dalam laga internasional kali ini dan akan fokus memulihkan diri. Hal ini jelas menjadi pukulan bagi tim, mengingat Hilgers merupakan salah satu bek dengan performa tangguh yang diharapkan dapat menghadang serangan Jepang. Meski demikian, kehadiran Dix setidaknya bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Hilgers. Selain itu, Shin Tae-yong juga membawa beberapa nama baru seperti Justin Hubner, yang baru pulih dari cedera, serta memanggil pemain-pemain cadangan yang siap tampil jika pemain utama cedera atau terkena akumulasi kartu. Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Saina Patinama juga masuk dalam barisan pertahanan, memastikan timnas memiliki kedalaman yang cukup dalam menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Lalu, bagaimana menurut kalian para pendukung Garuda? Apakah kehadiran Kevin Dix bisa menutup absennya Mads Hilgers? Apakah ini cukup untuk memperkuat barisan pertahanan kita melawan tim sekuat Jepang? Banyak yang menantikan debut Kevin Dix di kualifikasi ini dan berharap dia dapat membawa stabilitas serta kualitas yang dibutuhkan tim. Sementara itu, kabar tentang absennya Hilgers mungkin menyisakan kekhawatiran, tetapi juga menciptakan peluang bagi para pemain lain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Komentar dan dukungan dari kalian sangat penting untuk menyemangati para pemain kita yang akan berjuang di lapangan. Yuk, kita dukung timnas Indonesia dengan semangat. Apa prediksi kalian untuk laga nanti? Empat pemain timnas Indonesia diwaspadai Jepang. Jelang laga timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang tampaknya tak mau menganggap enteng pasukan Garuda. Di atas kertas, Jepang memang memiliki skuad yang lebih kuat dengan deretan pemain berpengalaman yang merumput di klub-klub besar Eropa. Namun Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) menyadari ancaman dari beberapa pemain Indonesia yang bisa mengubah jalannya pertandingan. JFA mencatat 4 pemain Indonesia yang dianggap perlu diwaspadai. Mereka adalah Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, Nathan Chu Aon, dan kiper Maarten Paes. Keempat pemain ini dinilai memiliki kualitas dan karakteristik permainan yang bisa mengejutkan lini pertahanan Jepang. Ragnar Oratmangoen, penyerang dengan teknik tinggi, menjadi salah satu sorotan utama dari Jepang. Kemampuannya dalam membawa bola dan menciptakan peluang dianggap sebagai ancaman serius bagi lini pertahanan Samurai Biru. Tidak jarang Ragnar mampu memanfaatkan celah kecil di area lawan dan mengonversikannya menjadi serangan berbahaya. Gaya permainan Ragnar yang agresif dan cerdik dinilai Jepang bisa menjadi ancaman besar dalam pertandingan nanti. Selain itu, Ivar Jenner, gelandang muda yang mampu mengendalikan tempo permainan, juga masuk dalam radar pengamatan JFA. Jenner yang memiliki visi permainan tajam dan akurasi umpan yang tinggi dipandang bisa menjadi motor serangan timnas Indonesia.
Keberadaannya di lini tengah dianggap bisa mengganggu alur permainan Jepang dan menciptakan celah di lini belakang mereka. Nathan Chuaon, seorang bek yang kuat dalam bertahan maupun membantu serangan, juga tidak luput dari perhatian Jepang. Bek keturunan Indonesia Belanda ini dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid dan seringkali menjadi benteng terakhir yang sulit ditembus lawan. Selain itu, ia juga memiliki keunggulan dalam bola-bola udara yang bisa dimanfaatkan baik untuk bertahan maupun saat tim menyerang melalui skema bola mati. Sementara itu, Maarten Paes yang berposisi sebagai kiper berhasil menarik perhatian Jepang setelah debut impresifnya bersama timnas Indonesia pada September 2024 lalu. Dalam debut tersebut, Paes bahkan mampu menahan tendangan penalti dari kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Penampilannya yang tenang dan refleksnya yang cepat membuatnya menjadi penjaga gawang yang sulit ditaklukkan. Jepang tentunya tak ingin meremehkan kualitas Paes, mengingat ia bisa menjadi kunci dalam menjaga gawang Indonesia dari gempuran para pemain Jepang. Pertemuan antara Jepang dan Indonesia ini tentu dinantikan oleh para penggemar sepak bola di kedua negara. Jepang sendiri sempat mengalahkan Indonesia di babak grup Piala Asia dengan skor 3-1, namun pertandingan kali ini bisa jadi berjalan dengan atmosfer yang berbeda. Dukungan penuh supporter Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa menjadi tambahan semangat bagi para pemain timnas Indonesia untuk tampil lebih berani melawan tim sekelas Jepang. Bagaimana menurut kalian, apakah keempat pemain ini bisa menjadi kunci kejutan Indonesia dalam menghadapi Jepang? Atau apakah strategi Shin Tae-yong akan membawa kejutan lain? Mari kita nantikan dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kevin Dix dilaporkan belum penuhi syarat bela timnas Indonesia. Kabar bahwa Kevin Dix, rekrutan baru timnas Indonesia, kemungkinan besar belum bisa tampil melawan Jepang pada 15 November 2024 menjadi perbincangan hangat di kalangan fans Garuda. Meski sudah menjalani sumpah kewarganegaraan Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Denmark pada 8 November lalu, beberapa proses administrasi tampaknya masih menghambat debutnya di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Informasi ini terungkap dari sumber PSSI yang enggan disebutkan namanya, yang mengonfirmasi bahwa Dix belum bisa turun dalam laga penting ini. Keinginan fans untuk melihat bek FC Copenhagen itu berlaga semakin kuat, terutama mengingat performanya yang tangguh di liga-liga Eropa, termasuk penampilannya di Europa Conference League. Kehadiran Dix di lini belakang Garuda diharapkan bisa memperkuat pertahanan, terutama karena ada keraguan tentang kondisi Mads Hilgers yang dikabarkan mengalami cedera ringan. Meskipun ia sudah kembali bermain bersama klubnya, FC Twente. Dengan absennya Dix, pertahanan Indonesia akan membutuhkan kerja keras ekstra untuk menghadapi tim Jepang yang terkenal solid. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya menyatakan bahwa kemungkinan Dix akan melakoni debut melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedatangan Kevin Dix yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen sangat dibutuhkan, kata Erick. Fans pun harus bersabar untuk melihat aksi Dix. Dan ini sekaligus menjadi momen krusial bagi tim untuk tetap menjaga asa dalam persaingan ketat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tengah ketidakpastian ini, pertanyaan pun muncul di benak para pendukung Garuda, apakah absennya Dix dapat mempengaruhi hasil pertandingan melawan Jepang? Apakah absensi ini akan memberikan kesempatan bagi pemain-pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka? Dengan target 4 poin dari 2 laga November ini, Indonesia harus tampil maksimal dalam setiap lini. Absennya Dix memang terasa berat, tetapi mungkin ini adalah kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk menguji komposisi tim yang ada dan memaksimalkan potensi pemain-pemain yang sudah terbiasa menghadapi laga-laga kualifikasi sebelumnya. Situasi ini menambah dinamika dalam perjalanan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia. Absennya Dix bisa dilihat sebagai tantangan dan peluang sekaligus, di mana tim bisa menunjukkan bahwa semangat Garuda tidak bergantung hanya pada satu pemain. Bagaimana menurut kalian para pendukung setia Garuda? Apakah absennya Kevin Dix akan menjadi faktor besar dalam laga melawan Jepang? Atau justru bisa memotivasi pemain lain untuk tampil lebih berani dan berjuang keras di lapangan? Mari kita dukung timnas Indonesia dengan doa dan komentar positif.
Shin Tae-yong akui tertantang dengan pahami agama Islam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku merasa tertantang memahami budaya dan agama Islam sejak pertama kali tiba di Indonesia. Meskipun berasal dari Korea Selatan yang bukan negara mayoritas Muslim, Shin Tae-yong atau yang akrab disapa STY menunjukkan minat besar untuk mempelajari agama Islam demi memahami kehidupan pemain timnas Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sejak 2019, saat pertama kali tiba di Indonesia, ia berusaha memahami kebiasaan para pemainnya, termasuk dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea, STY mengenang pengalamannya pada awal kedatangannya di Indonesia. Saat baru datang, saya berusaha untuk memahami budaya Islam, ungkapnya kepada Sportal Korea. Ia bahkan sempat mengundang seorang dokter Muslim untuk berbagi pemahaman tentang Islam selama sekitar 3 jam. Ini menunjukkan bahwa STY tidak hanya sekedar mengamati dari jauh, tetapi juga berusaha terlibat langsung dalam memahami budaya dan agama Islam. Seiring waktu, Shin Tae-yong mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas pemain Indonesia yang seringkali harus berlatih sambil memperhatikan waktu-waktu sholat. Saya berjanji kepada pelatih dan atlet lokal untuk menghormati waktu ibadah mereka, ujar STY. Ia bahkan mengatur jadwal latihan agar tidak bentrok dengan waktu ibadah, menunjukkan komitmennya untuk tetap menghormati keyakinan para pemainnya. Lebih dari itu, STY menyebutkan bahwa dirinya kini lebih memahami pentingnya toleransi beragama, terutama dalam menjaga harmonisasi di tim yang ia pimpin. STY tidak hanya belajar dari satu sumber. Selain berdiskusi dengan dokter, ia juga mengunjungi Korean Cultural Center di Jakarta dan mendengarkan ceramah dari pakar budaya Islam. Dalam kesempatan tersebut, STY menunjukkan rasa ingin tahunya dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Hal ini membuktikan bahwa ia berusaha sungguh-sungguh memahami agama dan budaya Islam, bukan sekadar formalitas atau basa-basi. Kini, setelah 5 tahun bersama skuad Garuda, banyak yang bertanya-tanya apakah ketertarikan STY terhadap Islam mungkin akan membawanya menjadi mu'alaf. Mengingat banyaknya interaksi dan pemahamannya yang semakin mendalam, beberapa penggemar bahkan mulai berspekulasi apakah pelatih asal Korea Selatan ini suatu hari nanti akan memilih Islam sebagai keyakinannya. Ketulusan dan rasa hormat STY terhadap ibadah dan budaya Islam mungkin menjadi langkah awal bagi dirinya untuk lebih mengenal agama ini secara mendalam. Bagaimana menurut kalian? Apakah STY akan mengambil langkah besar dengan menjadi mu'alaf? Ketertarikannya yang tulus dan usaha kerasnya untuk menghormati agama dan budaya Indonesia jelas mencerminkan sikapnya yang terbuka dan ingin terus belajar. Komentar kalian tentunya sangat ditunggu. Apakah STY akan melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritualnya atau tetap pada posisinya sekarang? Yuk, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian merasa bahwa STY akan menjadi mu'alaf atau ia hanya sekadar beradaptasi untuk menunjang karirnya bersama timnas Indonesia? PSSI untung besar, semua tiket timnas Indonesia versus Jepang habis terjual. Jelang laga penting timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI menuai keuntungan besar. Pengumuman mengejutkan datang dari PSSI yang mengabarkan bahwa tiket kedua laga kandang itu sudah ludes terjual, membuktikan antusiasme luar biasa dari para pendukung Garuda. Tidak hanya itu, hal ini juga membawa keuntungan besar dari sisi finansial, yang menjadi tambahan modal signifikan bagi PSSI untuk memajukan sepak bola tanah air. Dari 120.000 tiket yang dipersiapkan untuk 2 pertandingan, seluruhnya habis terjual, dengan kuota sebanyak 60.000 lembar untuk setiap laga. Harga tiket yang bervariasi mulai dari Rp240.000 hingga Rp1,4 juta membuat perkiraan pendapatan dari penjualan tiket ini mencapai sekitar Rp90 miliar. Meskipun angka tersebut masih berupa perkiraan dan belum mencakup potongan untuk operasional,
Jelas bahwa PSSI akan mengantongi pemasukan besar yang bisa digunakan untuk keperluan pengembangan sepak bola nasional, termasuk infrastruktur dan pembinaan pemain muda. Tidak hanya keuntungan finansial, PSSI juga mendapatkan keuntungan dari sisi dukungan penuh yang akan didapatkan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Atmosfer stadion yang dipenuhi ribuan pendukung Garuda diharapkan dapat memberikan energi positif bagi para pemain saat menghadapi dua lawan berat, Jepang dan Arab Saudi. Kedua tim lawan bukanlah lawan yang mudah, dan dukungan penuh dari supporter bisa menjadi modal psikologis yang berharga bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Namun, di balik antusiasme tinggi para supporter, ada sedikit kekecewaan dari mereka yang tidak kebagian tiket. Banyak penggemar yang mengharapkan penambahan kuota tiket, terutama untuk laga melawan Jepang yang sudah lebih dulu habis terjual. Beberapa supporter bahkan berharap PSSI bisa membuka sesi penjualan tambahan. Sayangnya, demi keamanan dan kenyamanan pertandingan, PSSI tetap mempertahankan kuota tiket sesuai dengan perencanaan awal. Meski begitu, PSSI tetap mendapat banyak apresiasi karena telah memberikan informasi secara transparan dan tepat waktu terkait penjualan tiket. Situasi ini menimbulkan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Apakah penjualan tiket ini menunjukkan semakin besar dukungan terhadap Timnas Indonesia? Atau mungkin masih ada yang merasa kurang puas karena kapasitas stadion belum mampu mengakomodasi semua penggemar yang ingin menyaksikan laga secara langsung? Bagaimana menurut kalian para pendukung Garuda? Apakah seharusnya PSSI mempertimbangkan penambahan kapasitas stadion atau penambahan sesi penjualan tiket di masa depan? Atau mungkin cukup puas dengan kuota saat ini demi menjaga kenyamanan dan keamanan penonton? Mari berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong pernah selamatkan Rizky Ridho. Rizky Ridho, salah satu pilar andalan Timnas Indonesia, ternyata pernah mengalami masa sulit yang mungkin tak pernah dibayangkan oleh para penggemar. Ketika kompetisi sepak bola terhenti karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020, Ridho yang baru saja dipromosikan ke tim senior Persebaya Surabaya terpaksa harus berjuang hanya dengan uang Rp400.000 yang tersisa di dompetnya. Kondisi ini tentu sangat berat baginya, terutama setelah ia telah mengambil uang muka demi membantu orang tuanya menunaikan ibadah haji. Di tengah kondisi yang tak menentu, Ridho tidak tinggal diam. Ia berinisiatif untuk membantu saudaranya berjualan ayam guna menambah penghasilan. Berbekal pengikut di akun Instagram yang saat itu mencapai 30.000, Ridho menawarkan ayam dagangannya dengan janji mengantar langsung kepada pembeli. Meskipun hanya mendapat untung Rp300.000, momen itu sangat berarti baginya. Bagi Ridho, setiap tambahan penghasilan saat itu seperti menjadi penyelamat kecil di tengah situasi yang tidak pasti. Namun, nasib Ridho berubah ketika pelatih Shin Tae-yong muncul sebagai sosok penyelamat tak terduga. Pada momen itu, Shin Tae-yong memanggilnya untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 dalam persiapan Piala Dunia U20. Sejak panggilan tersebut, kehidupan Ridho perlahan mulai berubah. Pemusatan latihan tidak hanya memberikan uang saku yang sangat dibutuhkan Ridho pada saat itu, tetapi juga kesempatan untuk merasakan atmosfer sepak bola yang sesungguhnya. Ridho bahkan menyebut bahwa pelatihan keras yang diterapkannya oleh Shin Tae-yong di Cikarang, Thailand, hingga Kroasia benar-benar mengubah kondisi fisik dan mentalnya. Di balik latihan keras tersebut, Ridho menemukan sisi lain dari Shin Tae-yong. Bagi pelatih asal Korea Selatan itu, hasil akhir laga uji coba bukanlah fokus utama. Shin lebih mementingkan kondisi pemainnya, baik fisik maupun mental. Ridho mengaku bahwa sejak diasuh Shin Tae-yong, ia merasakan perkembangan signifikan dalam dirinya. Pelatihan fisik dan mental yang intens membentuknya menjadi pemain yang jauh lebih kuat dan tangguh, serta siap menghadapi tantangan di lapangan. Kini, Ridho yang dulu berjuang dengan sisa uang di dompetnya dan sempat mengantar pesanan ayam telah menjadi pemain yang disegani di lapangan.
Dia merasa bersyukur telah mendapat kesempatan belajar dari para pelatih yang memiliki pengalaman luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kedekatannya dengan Shin Tae-yong menjadi pengalaman berharga yang membuka jalan baginya untuk berkembang sebagai pemain profesional. Dari kondisi sulit, Rido telah membuktikan bahwa kerja keras dan keberanian untuk tetap berjuang bisa membawa perubahan besar dalam hidupnya. Bagaimana menurut kalian, supporter Garuda? Apakah pelatih seperti Shin Tae-yong bisa menjadi kunci utama dalam mengubah masa depan pemain muda seperti Rido? Ataukah mungkin dukungan dari berbagai pihak termasuk klub dan supporter yang sebenarnya berperan penting dalam karier seorang pemain? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar.